Halo, Shalom. Perkenalkan nama saya Marcelinus Orlando Kevin, NIM S103221017, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori modernisasi klasik. Dalam teori pembangunan terdapat suatu teori, yaitu teori modernisasi. Dalam perkembangan secara periodik, teori modernisasi ini melahirkan suatu teori, yaitu teori modernisasi klasik. Di dalam teori modernisasi klasik terdapat beberapa teori yang dikeluarkan atau dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu teori Harrod-Domar, yang merupakan teori tabungan dan investasi. Menurut mereka, masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Semisal ada modal dan modal itu diinvestasikan, maka hasilnya adalah pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Dalam prinsipnya, kekurangan modal atau tabungan dan investasi akan menjadi suatu masalah utama di dalam pembangunan. Kemudian teori David McClellan, yaitu teori dorongan berprestasi atau NACH. McClellan terkenal dengan konsep yang dikenal dengan the need for achievement atau kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi, dan disingkat NACH. Dalam teorinya, ia mengatakan jika dalam suatu masyarakat ada yang banyak memiliki NACH atau dorongan yang tinggi, bisa diharapkan masyarakat tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian, teori modernisasi klasik dari teori Rostow. Rostow dalam teorinya membagi pembangunan menjadi 5 tahap, yaitu masyarakat tradisional, kemudian prakondisi untuk lepas landas, yang ketiga lepas landas, yang keempat bergerak ke kedewasaan, dan yang kelima zaman konsumsi massal yang tinggi. Rostow melihat perlunya adanya kelompok wira swastawan atau yaitu orang-orang yang berani melakukan tindakan pemberian meskipun tindakan tersebut ada memiliki risiko. Kondisi sosial yang melahirkan para wiraswastawan ini yaitu yang pertama adanya elit baru dalam masyarakat yang merasa diingkari haknya. Kedua, masyarakat tradisional yang cukup lemah untuk memperbolehkan warganya mencari kekayaan atau kekuasaan politik sebagai jalan untuk menaikkan statusnya dalam masyarakat. Kemudian teori modernisasi klasik dari teori Bert F. Husserl atau faktor-faktor non-ekonomi. Husserlitz menyebut terdapat beberapa faktor non-ekonomi yang menjadi faktor lingkungan yang ia anggap penting dalam proses pembangunan. Bagi Husserl, pembangunan membutuhkan pemasukan dari beberapa unsur. Yang pertama, pemasukan modal besar dan perbankan. Ketika kita memiliki modal yang besar dalam membangun sesuatu, maka pembangunan itu bisa berjalan dengan lancar. Dan jika tidak adanya modal dalam suatu pembangunan, maka pembangunan tersebut bisa saja berhenti atau mangkrak, bahkan tidak selesai dalam pengerjaan. Yang kedua, pemasukan tenaga ahli dan terampil. Pemasukan tenaga ahli dan terampil ini sangat dibutuhkan dalam melakukan proses pembangunan. Karena di dalam proses pembangunan harus mengefisien dan mengefektivitaskan dana yang ada, dan supaya dengan adanya tenaga ahli dan terampil tersebut pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Nah, itulah beberapa teori modernisasi klasik yang dikemukakan oleh para ahli.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan kurang dalam penyampaian materi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam, sampai jumpa.